Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Pertama-tama kita akan mulai dengan pengertian gemar membaca. Ayo, siapa yang sudah tahu apa arti gemar membaca? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gemar artinya adalah suka sekali. Itu berarti kapanpun dan dimanapun dia akan senang melakukan hal tersebut. Sedangkan membaca artinya adalah melihat serta memahami apa yang tertulis. Jadi tidak hanya mengucapkan apa yang tertulis ya, kita juga harus bisa memahami apa maksud dari tulisan tersebut. Itu berarti gemar membaca artinya adalah suka sekali membaca dan memahami apa yang tertulis. Nah, kita bisa membaca di mana saja. Bisa di rumah, di sekolah, bahkan di jalan pun kita sebenarnya bisa membaca. Ada petunjuk jalan atau papan iklan. Sedangkan media kita membaca sangat banyak. Bisa melalui buku, televisi, koran, bahkan di handphone pun kita sering membaca ya. Dan yang harus sering kita baca sebagai umat Islam tentu saja adalah Al-Quran. Membaca adalah kunci utama belajar dan menuntut ilmu. Dan kita pergi ke sekolah adalah untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Jadi kita di sekolah juga harus sering banyak membaca. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap muslim atau muslimah untuk membaca. Bahkan ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah tentang membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah adik-adik, sedangkan dalam hal menuntut ilmu, Rasulullah SAW pernah bersabda, tuntutlah ilmu mulai dari buayan hingga liang lahat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu berarti selama kita hidup di dunia ini, kita harus terus menuntut ilmu. Lalu, apa saja sih manfaat dari gemar membaca? Manfaat dari gemar membaca antara lain, kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu, yaitu ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan. Kemudian gemar membaca akan menjadikan kita pintar. Tentu saja, bukan hanya untuk ulangan di sekolah ya, tapi juga pintar dalam kehidupan. Kemudian gemar membaca juga bisa menambah pengetahuan dan informasi, agar dapat menjalankan kehidupan dengan mudah. Kemudian gemar membaca juga bisa memperbanyak ide, menjadikan kita kreatif dan bisa memecahkan banyak masalah. Tentu saja masih banyak manfaat dari gemar membaca. Jadi
Daripada main game atau melakukan hal yang sia-sia, lebih baik kita tunjukkan perilaku gemar membaca dalam kehidupan sehari-hari. Nah adik-adik, kita akan mulai dengan pengertian pantang menyerah. Apa sih arti pantang menyerah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantang artinya adalah sengaja dihindari atau tidak mau. Itu berarti dia menghindari atau tidak mau melakukan hal tersebut. Sedangkan menyerah artinya adalah pasrah atau mengaku kalah. Jadi, dia sudah pasrah atau tidak mau berusaha lagi untuk mendapatkan yang diharapkan. Nah, itu berarti pantang menyerah bisa diartikan dengan tidak mau menyerah atau tidak mau pasrah dan tidak mau mengaku kalah atau tidak mau mengaku tidak bisa. Mengenai sikap ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tai'asu mir ruhillah. Innahu la yai'asu mir ruhillahi illal qaumul kafirun. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Nah adik-adik, menyerah bisa diartikan juga putus asa atau putus harapan. Jika kita berputus asa, berarti kita sudah tidak percaya akan takdir dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua yang terjadi ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksud orang yang berputus asa berarti telah berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mudah menyerah juga bisa menjadikanmu orang yang tidak sabar. Jadi, jangan sampai kita berputus asa atau melanggar larangan ini ya. Sikap pantang menyerah harus dimiliki segenap umat Islam. Sikap pantang menyerah inilah yang membuat Nabi Musa alaihi salam dan saudaranya Nabi Harun alaihi salam dapat memberikan pelajaran kepada Fir'aun yang masih bersikukuh dengan kekafirannya. Nah, sebagai pelajar, ketika kita diberikan tugas yang sulit oleh guru, maka kita harus buktikan sikap pantang menyerah ini, yaitu dengan tetap semangat mengerjakan tugas sekolah, tidak cepat putus asa dan gampang menyerah, selalu suka bekerja, dan tidak boleh berdiam diri. Adapun manfaat dari sikap pantang menyerah ini, bahwa pantang menyerah akan memberi semangat dalam berusaha, meningkatkan prestasi usaha, dan menunjang keberhasilan usaha. Oleh karenanya, marilah kita tunjukkan sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari kita. Anak-anak, tugas hari ini yang pertama adalah menyimak dan memahami materi yang disampaikan dalam video PowerPoint ini. Kemudian, membaca materi perilaku terpuji yang berada di LKS halaman 23 sampai 26. Laporan pelaksanaan tugas melalui voice note WA ya. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya atas nama Agesa sudah menyelesaikan tugas PAIDBB, yaitu menyimak, membaca, dan memahami materi perilaku terpuji dengan baik. Laporan dikirim via WA ke nomor Bu Puji ya. Selamat mengerjakan. Semoga mendapat kemudahan dan keberkahan dalam belajarnya hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.